Hadis selanjutnya, Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk an sutratil musalli faqala mislul muhiratir rahli akhrajahul Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya saat dalam peperangan Tabuk tentang pembatas bagi orang yang sholat. Maka beliau mengatakan mislul mukhiratir rahli, seperti kayu papan yang disandarkan, dijadikan sandaran pelana. Itu yang pertama. Jadi Rasulullah SAW ini memerintahkan kalau orang yang dia itu sholat, entah sholat wajib, sholat sunnah, sholat sendiri maupun imam yang berjamaah, seorang imam itu disunnahkan menggunakan pembatas. Pembatas ini seperti tingginya atau misalnya itu seperti pelana, sandaran pelana kuda. Itu tingginya seberapa itu? Setengah meter. Ya sekitaran itu. Nanti pelana yang pertama, tinggi sandaran pelana. Itu dicatat lagi mawon, seperti tingginya pelana. Pembatas ini dianjurkan entah dia sedang berpergian maupun di lapangan maupun di ruangan yang tertutup. Entah dia di lapangan, sholat di lapangan, disunahkan untuk punya pembatas. Dalam perjalanan dia berhenti, disunahkan menggunakan pembatas. Sholat berjamaah juga disunahkan menggunakan pembatas. Kalau di hadis ini disebutkan tingginya seperti sandaran pelana, artinya pelana. Jadi pelana kuda itu kan sandarannya ya. Pernah melihat ya? Nah, itu kalau zaman dulu itu ada sandarannya. Nanti apa namanya? Itu kira-kira 1 hasta, setengah meter, hampir sama tinggi. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, hadis ini juga disebutkan pembatas ini ditetapkan pada zaman sahabat saat perang Tabuk. Ini di tahun 9 Hijriah. Hadis selanjutnya, wa an Sabrah bin Ma'bad Juhaini, dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhaini radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyashtari ahadukum fi sholati walau bi sahmin, akhrajahu al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya salah seorang dari kalian membuat pembatas dalam sholatnya walau bisahmin, walaupun dengan anak panah. Tadi pelana, kedua anak panah. Pernah melihat anak panah? Itu tingginya seberapa? 60 cm. Itu ditancapkan apa dicuri, Pak? Ini tidak ada kata-kata ditancapkan. Artinya memang digeledah ya. Sunahkan ya. Boleh dia menggunakan pelana tingginya, boleh dengan anak panah maupun
barang yang tipis dari itu, nggak masalah. Dan pembatas ini memang diletakkan di tempat sujudnya. Dia tidak ada orang yang lewat di depannya. Di hadis di riwayat Bukhari dikatakan ukurannya itu, jaraknya itu 3 hasta, kira-kira 3 hasta. 1 hasta segini 3. Jadi ukurannya itu ya cukup dengan tempat dia bersujud. Kalau disebutkan di hadis Bukhari yaitu 3 hasta. Dikira-kira saja cukupnya. Kemudian hadis yang ke 180 tadi berapa? 3 ya? 83 sekarang. Sekarang 85. 185. Wa an Abi Darr al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dzar al-Ghifari yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqta'u salatar rajulil muslim, salatnya seorang laki-laki muslim, idza lam yaqtu, yaqta'u salatar rajulil muslim idza lam yakun baina yadayhi mislul muakhiratir rahli, salatnya seorang laki-laki muslim yang tidak meletakkan pembatas di hadapannya ukuran sandaran belakang pelana. Jadi kalau ada seorang muslim, seorang laki-laki, dia tidak meletakkan pembatas di hadapannya seukuran pelana tingginya, kemudian maka sholatnya dapat dibatalkan, maka batal sholatnya. Maka dibatal di sini nanti ada beberapa makna. Maka sholatnya dapat dibatalkan oleh yang pertama al-mar'atu, perempuan, wal himaru, keledai, wal kalbul aswadu, dan anjing hitam. Di sholatnya seorang laki-laki muslim yang tidak meletakkan pembatas di hadapannya, ukurannya sepelana, dan yang melewati di hadapannya itu perempuan, keledai, anjing hitam, itu dapat membatalkan sholatnya. Hadis ini secara zahir kita bisa lihat, nampak bahwasannya sholat bisa batal jika dilewati perempuan, keledai, dan anjing hitam, kalau dia tidak memberikan pembatas. Itu yang pertama. Yang makna yang kedua, ini maknanya bukan batal, tapi maknanya adalah mengurangi pahala sholatnya. Sholatnya bukan batal, tapi mengurangi pahala sholatnya. Karena apa? Karena mengganggu kekhusyuannya. Tadi ada 2 makna ya. Ada orang memaknai yang pertama batal sholatnya, yang kedua itu tidak batal tapi mengganggu kekhusyuan orang yang sholat. Kalau mengganggu kekhusyuan orang yang sholat, artinya di situ pahalanya berkurang. Maka para ulama ini termasuk 3 imam mazhab seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik,
Imam Abu Hanifah, beliau ini mempunyai pendapat melintas di hadapan orang yang sedang sholat itu tidak membatalkan sholat, tapi mengurangi pahala sholat. Tidak batal, tapi juga mengurangi. Namun Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan kalau perempuan tidak membatalkan. Yang membatalkan di sini kata beliau itu anjing hitam dan keledai. Sebabnya apa? Ya, kita ulas ya. Rinciannya. Mengapa perempuan ini toh bisa mengurangi kekhusyukan orang yang sholat? Ya tahu sendiri nih, kalau orang perempuan itu lewat ketika sedang orang sholat, laki-laki sedang sholat, ya itu mungkin ada berapa, mungkin dia akan berpikir nanti sokogi. Apalagi dia sholatnya mungkin di lapangan yang terbuka, lewat jarak tidak 3 hasta saja. Orang perempuan lewat mungkin sliver gitu aja, kadang-kadang laki-laki itu nggih wah sopo kae. Berarti pikirannya tekan ngendi-ngendi. Ambune wangi pisan. Wah kae sopo kae. Maka dia bisa mengurangi kekhusyukan sholat, maka pahalanya berkurang. Kemudian keledai, mengapa keledai? Keledai ini memang di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kelima itu matsalul ladzina hummilut taurat tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara bi'sal mislu qaumil ladzi kadzdzabu bi ayatina wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Karena keledai ini memang perumpamaan untuk orang-orang yang tidak punya akhlak, dan dia juga mengibaratkan orang-orang yang bodoh. Diibaratkan dengan seperti keledai. Bahkan keledai ini juga dia itu bisa menimbulkan najis juga, mungkin kotorannya dan sebagainya dan sebagainya. Intinya kalau keledai itu lewat di hadapan orang yang sholat, nanti ditakutkan najis yang ada pada keledai itu mengenai orang yang sholat. Maka orang yang keledai yang lewat di hadapan orang yang sholat ini juga mengganggu kekhusyukan orang yang sedang sholat. Jadi kalau kekhusyukannya itu terganggu, maka pahalanya juga akan berkurang walaupun tidak batal. Kemudian yang ketiga, mengapa anjing hitam? Mengapa anjing hitam? Karena yang pertama anjing itu juga najis. Yang kedua,